Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak kecil bernama Andika. Andika adalah anak yatim piatu yang sejak kecil sudah harus berjuang untuk hidup. Andika lahir dari keluarga miskin. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun, ketika Andika masih berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit. Ibunya pun menyusul beberapa bulan kemudian. Andika yang masih kecil harus menanggung kesedihan yang mendalam. Ia harus hidup sendiri tanpa orang tua yang merawatnya. Andika pun tinggal bersama neneknya. Neneknya adalah seorang wanita tua yang sudah renta. Neneknya bekerja sebagai buruh tani untuk menghidupi Andika. Dari neneknya, Andika belajar untuk menghargai kehidupan yang dimilikinya saat ini. Meskipun dalam hidup ini, mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak mempunyai siapapun untuk dimintai tolong kecuali mereka berdua. Tapi neneknya selalu mengajarkan kepada Andika untuk senantiasa bersyukur atas apapun yang mereka punya. Neneknya selalu berkata, selama napas masih kita hembuskan, selama itu pula rasa syukur harus kita ucapkan. Karena napas munak bukanlah materi yang bisa dinilai dengan angka. Andika selalu mengingat ucapan neneknya tersebut. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Andika adalah anak yang rajin dan tekun. Ia selalu membantu neneknya bekerja di ladang. Andika belajar dari neneknya yang tidak pernah mengeluh, selelah apapun. Andika selalu ingat yang dikatakan neneknya untuk selalu bersyukur pada sekecil apapun hal yang ada pada diri mereka saat ini. Tetap mensyukuri kemiskinan mereka, karena mereka masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Waktu pun berlalu dengan cepat. Tidak terasa Andika akhirnya memasuki sekolah dasar. Ia begitu senang karena bisa sekolah. Untungnya di daerah mereka sekolah digratiskan oleh pemerintah, sehingga neneknya tidak kesulitan memikirkan biaya pendidikan. Nenek Andika sangat bersyukur karena cucunya bisa mengenyam pendidikan selayaknya anak-anak seusianya. Andika memiliki cita-cita untuk menjadi dokter. Ia ingin membantu orang-orang seperti neneknya, yang sudah tua namun masih bekerja padahal badannya menuntut untuk berhenti bekerja. Dia ingin bisa mengobati neneknya dengan tangannya sendiri, merawat neneknya seperti si nenek yang selalu merawatnya. Dia ingin membalas kebaikan neneknya. Suatu hari, Nenek Andika jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dokter mendiagnosis bahwa si nenek terlalu kelelahan, dia sering kecapean padahal usianya sudah senja. Dia harus banyak beristirahat, bukan bekerja keras di usia tuanya. Neneknya bersikeras untuk pulang karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayar rumah sakit. Andika sangat sedih. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk membayar biaya rumah sakit. Andika pun memutuskan untuk bekerja dan mengumpulkan uang. Pagi-pagi dia akan pergi ke sekolah untuk belajar. Pulang sekolah dia mulai mencari pekerjaan. Ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi penjual koran, tukang cuci piring, hingga tukang sapu. Malam hari dia akan menyelesaikan tugas sekolahnya sebelum pergi tidur. Andika belajar dan bekerja dengan tekun dan gigih. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu semangat untuk belajar maupun bekerja. Akhirnya, setelah bekerja keras selama beberapa bulan, Andika berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Nenek Andika pun kembali dirawat. Neneknya berterima kasih sambil menangis kepada Andika.
Andika meneteskan air mata mendengar ucapan terima kasih dari neneknya. Padahal neneknya lah yang telah banyak berkorban untuknya. Neneknya lah yang telah merawat dan membesarkannya selama ini. Namun, hanya karena Andika sanggup membayar rumah sakit, neneknya malah menangis haru sambil berterima kasih. Dalam hati Andika semakin bertekad untuk menjadi seorang dokter. Selang beberapa hari neneknya pun sembuh. Dan Andika mulai melarang neneknya untuk tidak terlalu kecapean. Ia meminta neneknya untuk mengurus rumah saja. Dia berjanji akan menjadi tulang punggung keluarga. Beban Andika pun bertambah, tapi dia menikmati semua yang dilakukannya. Ia menikmati semua rasa lelah karena perjuangannya. Ia selalu bersyukur akan semua hal yang menimpanya. Andika terus belajar dengan giat. Ia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Andika yakin bahwa ia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Ia juga bekerja dengan rajin. Ia mulia bekerja tetap sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran. Pemilik restoran tersebut merasa kasihan akan nasib Andika. Karenanya Andika diangkat sebagai karyawan di restorannya. Ia diberi upah yang lumayan padahal ia hanya seorang anak remaja. Keseharian Andika diisi dengan rutinitas yang sama. Ia akan ke sekolah di pagi hari, bekerja di siang hari sampai jam 8 malam. Pulang ke rumah ia akan merawat neneknya terlebih dahulu yang makin hari semakin tua. Barulah setelah itu ia akan belajar hingga larut malam. Bertahun-tahun kemudian, Andika lulus sebagai juara umum di sekolahnya. Beasiswa di universitas bergengsi sebagai mahasiswa kedokteran telah dikantonginya. Ia memilih melanjutkan kuliah di daerahnya. Karena ia tidak mungkin meninggalkan neneknya. Keseharian Andika pun masih sama seperti dulu-dulu. Ia tetap belajar dan bekerja seperti biasanya. Namun kali ini pekerjaannya ia sesuaikan dengan jadwal kuliahnya. Mengingat jadwal kuliahnya sangat padat, Andika sering mengajukan cuti kerja. Ia tidak aktif mengikuti organisasi apapun di kampusnya, kecuali sebagai anggota tetap perpustakaan di mana ia sering meminjam buku karena tidak sanggup untuk membelinya. Waktu berlalu begitu saja, tidak terasa Andika akhirnya membawa neneknya untuk menghadiri wisudanya. Semua orang terharu menyaksikan kasih sayang yang begitu besar. Andika berhasil lulus dari sekolah kedokteran. Ia menjadi seorang dokter yang sukses. Andika membuka klinik di desanya untuk membantu orang-orang seperti neneknya yang membutuhkan. Andika mendedikasikan semua pencapaiannya untuk neneknya seorang. Dia terus dan selalu dengan penuh sabar merawat sang nenek. Nah, pelajaran moral apakah yang bisa kita ambil dari sepenggal kisah tersebut? Andika adalah sosok yang inspiratif. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha dan tidak pernah menyerah. Cerita Andika menunjukkan bahwa anak yatim piatu juga bisa sukses jika mereka memiliki tekad dan semangat yang kuat. Tekad yang besar dibarengi semangat yang tinggi akan mampu menghantarkan seseorang ke pintu kesuksesan. Jadi kawan, teguhkan tekadmu, kobarkan semangatmu. Berusahalah, bekerja keraslah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.